Inzaghi optimis Inter juara UCL. Keras Azul berniat pajak Balotelli dari Genoa. TES sepakat gabung Real Madrid secara gratis. Legenda Spurs ngebut jadi pemain timnas Malaysia. Hasil penjualan ruang VIP Camp Nou untuk daftarkan Olmo. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Serie A, Genoa berhasil menang 2-1 atas Empoli. Meski bermain tandang, Genoa berhasil unggul lebih dulu melalui Milan Badal menit 46 dan Caleb Ekuban menit 68. Tuan rumah hanya membalas sekali melalui aksi Sebastian Esposito menit 74. Kemenangan ini bikin Genoa menyamai 19 poin milik Empoli di peringkat ke-13. Di pertandingan lain, Parma juga menang 2-1 atas AC Monza. Kartu merah Pablo Mari menit 54 jadi awal prahara bagi Monza. Parma berhasil cetak 2 gol setelah itu. Masing-masing dicetak oleh Hermani dan Lautaro Valenti. Sedangkan Monza hanya membalas sekali lewat Pedro Pereira menit 85. Kemenangan ini bikin Parma naik ke urutan 14 klasemen sementara. Sedangkan Monza masih tertahan di dasar klasemen. Sedangkan Inter Milan berhasil menang telak 3-0 atas tim tuan rumah Cagliari. Gol Inter dicetak oleh Alessandro Bastoni menit 53, Lautaro Martinez menit 71 dan penalti Hakan Calhanoglu menit 78. Hasil ini membuat Nerazzurri naik ke urutan kedua klasemen sementara Serie A. Masih soal Inter Milan, usai kemenangan atas Cagliari, Simone Inzaghi mendapat beberapa pertanyaan tentang kondisi timnya. Salah satunya tentang kondisi Inter di Liga Champions. Dilansir Foot Italia, Inzaghi ditanya apakah Inter berambisi menjuarai Liga Champions musim ini. Dirinya menjawab dengan percaya diri, memenangkan Liga Champions, kami tahu kami adalah Inter. Kami punya tujuan dan sudah seharusnya kami menyatakannya, ujar Inzaghi. Ia mengakui jadwal Inter dalam beberapa bulan ke depan sangat padat. Maka dari itu butuh komitmen tinggi untuk mencapai target maksimal di UCL. Bergeser ke ibu kota Italia, Roma, AS Roma kabarnya sedang mengusahakan kesepakatan pertukaran pemain dengan AC Milan. Mengutip dari Foot Italia, performa Alexis Saelemaekers di Roma kabarnya telah membuat manajemen klub puas. Mereka ingin mempermanenkan sang pemain dari Milan. Namun Roma ingin mencapai kesepakatan semurah mungkin. Salah satu caranya adalah menukarnya dengan pemain Roma lain yakni Bryan Cristante. Proposal ini bertujuan untuk menghindari pembayaran biaya sekitar 15 hingga 20 juta euro yang diminta Rossoneri untuk transfer permanen Alexis. Masih dari Serie A, masa depan Mario Balotelli di Genoa semakin tidak jelas. Sang pemain tidak mendapat menit bermain yang cukup. Kini, kabarnya Balotelli bisa saja pergi jika tak mendapat perpanjangan kontrak di bulan Januari. Dilansir Foot Italia, situasi ini memancing klub asal Meksiko untuk bergerak. Klub itu adalah Keras Azul. Mereka ingin mendatangkan Balotelli jika Genoa tidak berkenan mempertahankannya musim ini. Klub tersebut dikabarkan akan menawarkan Balotelli kontrak senilai 2 juta euro per tahun. Itu jadi kenaikan yang cukup signifikan dari pendapatannya saat ini di Genoa. Dari Italia, kita bergeser ke Inggris, di mana Manchester United terus melanjutkan pencarian penjaga gawang baru untuk memberikan persaingan kepada Andre Onana. Dilansir Mirror, kiper Brighton Bradford Brooklyn muncul sebagai salah satu opsi menarik. Kabarnya, Ruben Amorim punya kekaguman tersendiri pada kiper asal Belanda itu. Namun, sang penjaga gawang masih terikat kontrak 3 tahun dengan The Seagulls. United harus mengeluarkan dana sekitar 30 juta pounds jika ingin mewujudkan transfer ini. Kabar mengejutkan datang dari bek sayap Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Berembus isu bahwa Trent sudah mengambil keputusan soal masa depannya. Ia bersedia bergabung dengan Real Madrid secara gratis di akhir musim nanti. Dilansir Daily Mail, Madrid pun percaya diri bahwa kesepakatan dengan sang pemain bukan masalah lagi. Trent diklaim menginginkan tantangan baru di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kini Madrid tinggal negosiasi dengan Liverpool saja. Negosiasi ini diprediksi tak akan berjalan mudah karena Liverpool juga masih berat hati untuk melepas TEE.
Masa depan pelatih Tottenham Ings Postecoglou kabarnya masih belum aman. Pihak klub dikabarkan sedang mempertimbangkan statusnya sebagai pelatih utama. Dilansir Daily Mail, rumornya Spurs hanya akan memberikan kesempatan sekali lagi bagi Ings. Kesempatan itu adalah semifinal Carabao Cup melawan Liverpool. Laga tersebut akan dimainkan dalam 2 leg. Pertama dimainkan tanggal 8 Januari, leg kedua dimainkan tanggal 6 Februari. Jika hasil yang diperoleh masih saja negatif, maka bukan tidak mungkin kalau Spurs akan memecat pelatih asal Australia tersebut. Masih dari Liga Inggris, Aston Villa baru saja mendapat kabar buruk. Banding soal kartu merah John Duran yang diterimanya pada laga melawan Newcastle United ditolak oleh FA. Dilansir FotMob, Duran kini akan absen pada 3 pertandingan Villa berikutnya di Liga Inggris. Dimulai dengan Brighton pada hari Minggu ini, serta 2 pertandingan pertama mereka di tahun 2025 melawan Leicester City dan West Ham. Ini jelas sebuah kerugian bagi Villa. Ingat, Duran adalah pencetak gol terbanyak Villa di semua kompetisi dengan catatan 12 gol dalam 26 penampilan. Dari Spanyol, ada kelanjutan dari usaha Barcelona untuk mendaftarkan Dani Olmo untuk paruh kedua La Liga musim 2024-2025. Setelah kalah banding di pengadilan, kini Barcelona berharap bisa mendaftarkan Olmo dengan modal hasil penjualan tribun VIP di Camp Nou. Dilansir The Guardian, hasil penjualan ruangan VIP di Camp Nou diharapkan bisa membantu keuangan klub untuk mendaftarkan Olmo. Menurut laporan, La Blaugrana berhasil mencapai kesepakatan untuk menjual ruang VIP Camp Nou yang baru direnovasi itu ke investor Timur Tengah. Ruang itu terjual dengan mahar 100 juta euro. Kini mereka berharap bahwa angka itu cukup untuk menyeimbangkan keuangan klub. Bergeser ke rival abadi Barca, Real Madrid justru sedang disibukkan dengan rencana transfer di bursa transfer mendatang. Bek tengah masih jadi prioritas El Real. Beberapa nama sempat muncul sebagai opsi, namun kini muncul opsi baru dalam diri Mickey Van de Ven. Dilansir Relevo, profil Mickey sesuai dengan kriteria yang dicari oleh Carlo Ancelotti. Dari segi kondisi fisik, kecepatan dan kekuatannya sesuai. Namun, menurut manajemen Los Blancos, harga Mickey masih terlalu mahal. Market value-nya saat ini menyentuh 55 juta euro. Spurs pasti meminta bayaran yang lebih tinggi dari itu. Masih dari Spanyol, pemain veteran Real Oviedo Santi Cazorla berbicara tentang masa depannya di sepak bola. Dilansir dari Football Espanya, Cazorla bakal ditawari kontrak baru oleh Oviedo agar dirinya tetap bisa bermain di divisi kedua Spanyol hingga musim depan. Namun, Cazorla merasa beralih ke dunia kepelatihan jauh lebih menarik dan Arsenal akan selalu jadi tempat di mana ia akan memulai hal tersebut. Dirinya memimpikan bisa kembali ke Arsenal dengan peran yang berbeda. Entah itu asisten pelatih, pelatih tim muda, atau mengurus urusan sepak bola di belakang layar. Dari Eropa, kita sedikit bergeser ke sepak bola Asia Tenggara. Super Bowl mengabarkan bahwa ada ex-pemain Tottenham dan Swansea yang ngebet banget buat bela timnas Malaysia. Dia adalah Giancarlo Gallifuco. Pemain kelahiran Sydney itu kini berseragam Kuala Lumpur City FC. Dirinya kini jadi salah satu dari 3 calon pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ia terang-terangan menyatakan siap membantu skuad Harimau Malaya jika diberi kesempatan. Namun, tahun 2025 baru jadi tahun keempatnya di Liga Malaysia. Setidaknya, ia harus bersabar hingga tahun 2026 untuk bisa membela Harimau Malaya. Baru-baru ini, bintang Burnley Josh Brownhill angkat bicara soal rumor ketertarikan Federasi Sepak Bola Malaysia kepadanya. Dilansir CNN Indonesia, sang pemain justru membantah rumor tersebut. Awalnya, ia merasa bingung dari mana isu ini muncul. Lalu, dirinya mengonfirmasi bahwa ia tidak memiliki darah Malaysia. Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang, tulis Brownhill. Jelas ini jadi plot twist tersendiri, karena selama ini media-media Malaysia begitu pede kalau sang pemain punya darah Malaysia dan akan segera dinaturalisasi. Ternyata selama ini mereka cuma ngaku-ngaku doang. Sedangkan dari kabar Indonesia Abroad, Nathan Choaon menghadapi masa sulit di klubnya saat ini Swansea. Dilansir Pos Kota, Nathan kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Swansea tahun depan. Kabarnya pelatih Swansea City yakni Luke Williams sedang mempertimbangkan untuk menjual Nathan di bursa transfer Januari 2025. Perlu diakui bahwa Nathan gagal mendapatkan kepercayaan sang pelatih demi menit bermain yang lebih. Namun belum ada perkembangan kemana ia akan pergi. Apakah akan tetap di Inggris, kembali ke Belanda, atau justru main di Indonesia? Kita tunggu saja update-nya.
Rencana Manchester United untuk mencari pengganti Andre Onana kabarnya bukan isapan jempol belaka. Itu dibuktikan dengan United yang mulai memunculkan nama-nama penjaga gawang muda sebagai opsi. Salah satunya dari Liga Belgia. Dilansir The Sun, pemain yang masuk ke radar Manchester United itu adalah kiper Royal Antwerp Senne Lammens. Meski dinilai kurang berpengalaman, United yakin kalau Lammens bisa berkembang dengan baik di Manchester. Kabarnya 20 juta pound jadi biaya yang cukup untuk memboyong Lammens ke Old Trafford. Masih seputar Manchester United, Cristiano Ronaldo paham kalau klub Inggris tersebut sedang dalam masa-masa sulit. Maka dari itu, CR7 pun ikut menyampaikan dukungannya kepada sang pelatih Ruben Amorim. Dilansir Sky Sport, Ronaldo merasa United berada di tangan yang tepat. Badai yang dilalui klub akan segera reda bersama Ruben Amorim. Menurut Ronaldo, masalahnya bukan pada manajer, tapi soal internal klub dan pemain itu sendiri. MU digambarkan Ronaldo bak sebuah kolam ikan yang berisikan ikan-ikan sakit. Diwawancarai di acara penghargaan Club Soccer Award, Cristiano Ronaldo ditanya soal masa depannya. Apakah Ronaldo akan menjadi seorang pelatih jika pensiun suatu saat nanti? Mengutip dari Goal, Ronaldo menjawab dengan yakin. Ia tidak melihat dirinya sebagai manajer di masa depan. Ex-Real Madrid itu lebih tertarik menjadi seorang pemilik klub. Ketika ditanya apakah ia sudah punya rencana menjadi pemilik klub, Ronaldo menjawab, "Mungkin, saya akan lihat. Itu tergantung pada momen dan peluang yang tepat." Masih dari Liga Inggris, Arsenal mulai mempertimbangkan untuk mencari pemain sayap baru guna mengcover posisi yang ditinggalkan Bukayo Saka. Dilansir Goal, nama sayap AC Milan Samuel Chukwueze muncul sebagai opsi. Menurut laporan, mendatangkan Samuel diharapkan bisa membantu Arsenal untuk menjaga asa menjuarai Liga Inggris musim ini. Milan pun kabarnya terbuka untuk melego Samuel. Kabarnya Meriam London akan memasukkan nama Jakub Kiwior dalam kesepakatannya. Sementara dari divisi Championship, Stoke City dikabarkan telah memecat pelatihnya Narcis Plak. Dilansir BBC, ini jadi keputusan yang cukup mengejutkan mengingat Plak baru memimpin 19 pertandingan saja. Pihak klub mengatakan kalau Plak merupakan orang yang kurang tepat untuk menangani Stoke City. Sang pelatih menyatakan ketidaksanggupan untuk memperbaiki keadaan klub. Padahal Stoke telah mengikat Plak dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Dari Inggris bergeser ke Serie A di mana AC Milan membagikan tanggal prediksi pemulihan Christian Pulisic. Dilansir Football Italia, Milan berusaha agar Pulisic bisa sembuh di awal tahun 2025. Jika sesuai dengan perkiraan, maka Pulisic akan dimasukkan dalam skuad Milan yang akan menghadapi Juventus di semifinal Supercoppa Italiana. Pertandingan tersebut akan dihelat pada tanggal 3 Januari 2025. Bergeser ke Bolonya, Football Italia juga mengabarkan bahwa klub bernuansa biru merah itu kurang puas dengan pemain pinjaman dari Aston Villa. Pemain yang dimaksud adalah Samuel Eling Junior. Menurut laporan, pihak klub sedang berencana untuk mengembalikan Samuel lebih cepat dari perjanjian awal. Samuel dinilai tidak bisa memberikan dampak yang besar kepada klub. Dalam kontrak pinjaman, Rosso belum memang memasukkan klausul pemutusan kesepakatan jika sang pemain tidak perform, dan kini mereka akan mengaktifkan klausul tersebut. Masih dari Italia, Torino kabarnya sedang mencari striker baru di pasar Liga Inggris. Beberapa nama telah muncul dan dikaitkan dengan Torino. Yang terbaru ada striker Everton, Beto, yang muncul sebagai target. Dilansir Football Italia, Torino berupaya untuk mendatangkannya pada Januari nanti. Sang pemain pun terbuka dengan tawaran ini. Dirinya sudah nggak betah di Inggris. Beto bahkan sudah memberitahu direktur olahraga Everton bahwa ia ingin kembali ke Serie A. Maka dari itu, tawaran dari Torino jadi kesempatan yang pas baginya. Lama tak terdengar, Yannick Bolasie yang sempat nganggur di awal tahun 2024 akhirnya muncul membawa kabar baik. Dilansir Transfer News Live, Bolasie baru saja sepakat untuk bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Brasil, Cruzeiro. Mantan pemain Everton dan Crystal Palace ini diikat kontrak selama 1 tahun oleh Cruzeiro. Itu akan membuatnya bermain di sana hingga akhir tahun 2025. Bolasie baru bisa diperkenalkan pada tanggal 1 Januari nanti. Sedangkan dari persepak bolaan tanah air, ada Hansa Muyama Pranata yang baru saja membongkar penyebab gagalnya generasi emas 2013 di Piala Asia U19 tahun 2014. Dilansir TV One News, tim yang sebelumnya digadang-gadang sebagai generasi terbaik Indonesia justru gagal setelah menelan 3 kekalahan di fase grup Piala Asia U19.
Secara terang-terangan, Hans Samo mengungkapkan bahwa tur Nusantara yang dilakukan oleh tim usai kualifikasi Piala Asia U19 justru menjadi kesalahan besar dalam persiapan tim. Saat itu, tim harus melakoni 30 pertandingan dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan berpindah kota setiap 3 hari sekali. Itu sangat menguras energi dan fisik punggawa tim nasional.